Setelah flashback masa lalu Nawal Marwan selesai, kembali pada Jane yang pergi ke Timur Tengah atas arahan Profesor Nif untuk menemui kawannya yang mengajar di kota Dares. Setelah sampai universitas dan bertemu dengan Haidar, lalu mencari informasi langsung ke staf senior di kampus tersebut. Elle a étudié ici il y a peut-être 35 ans. Menurut mereka, ibunya dulu kuliah sambil bekerja di koran kampus dan aktif dalam menentang milisi nasionalis Kristen. Foto itu diambil di penjara Kefariyat. Jane akhirnya pergi ke daerah selatan sebelum pergi ke Kefariyat. Dia mencari informasi ke kampung halaman ibunya, desa Derom de Lesut. Dia menanyakan ke salah satu warga lokal dengan menunjukkan foto dan paspor milik Nawal. Lalu diarahkan untuk mencari perempuan bernama Suha yang masih berkerabat dengan marga Marwan. Setelah sampai, Jane disambut dengan hangat oleh keluarga besar Suha. Setelah memperkenalkan diri, lalu bertemu dengan Suha dan tujuannya datang untuk mencari Nawal Marwan. Akan tetapi, dengan nada marah, mereka tidak mengakui adanya Nawal. Karena keluarga Marwan telah mempermalukan keluarga besar mereka dengan hamilnya Nawal di luar nikah dengan pengungsi muslim. Jadi, keluarga Marwan tidak diterima di tempat tersebut. Setelah meninggalkan desa itu, Jane menuju ke penjara Kefariyat yang sudah terbengkalai dengan ditemani seorang warga lokal yang bekerja sebagai pemandu di kota tersebut. Lalu Jane mencari informasi dengan menunjukkan foto Nawal, dan pemandu itu menyuruhnya untuk menemui seseorang yang pernah menjadi pengawas penjara pada masa peperangan dulu. Kemudian, Jane menemui Fahim Harsa. Tentu saja, hanya sekilas melihat foto Nawal, dia langsung mengenali wanita yang bernyanyi tersebut. Fahim menjelaskan bahwa Nawal dihukum berat karena membunuh pemimpin nasionalis Kristen dengan konsekuensi disiksa dan diperkosa oleh algojo bernama Abu Tariq sampai akhirnya hamil. Dan mengenai anak dari hasil pemerkosaan Abu Tariq, Fahim menyarankan untuk mencari informasi pada perawat yang membantu Nawal melahirkan. Setelah mendapat nama dan lokasi perawat tersebut, Jane menghubungi Simon yang saat itu berada di Kanada agar datang ke kota Dares untuk bersama-sama menemui perawat yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah Simon dan Label sampai di Timur Tengah, mereka dijemput oleh notaris Maddad yang juga kawan dari Jane Label untuk membantu urusan di negara tersebut. Setelah sampai di kota Dares dan bertemu dengan Jane, mereka berempat pergi ke sebuah rumah sakit di mana perawat dirawat. Perawat itu mengatakan kenal dengan Nawal Marwan yang juga disebut narapidana nomor 72 alias wanita yang bernyanyi. Dan dia juga yang membantu Nawal melahirkan
dan mempunyai anak kembar laki-laki dan perempuan. Marwan a accouché de Dia jumelles. juga mengatakan mengadopsi bayi kembar Puis il itu les a redonnés à dan la femme qui memberikannya chante lorsqu'il kembali setelah Nawal bebas dari penjara. Jadi, ternyata Jane dan Simonlah yang lahir di penjara, bukan saudara mereka. Dan ini mengungkap kebenaran bahwa Jane dan Simon adalah anak dari Abu Tariq sang Al-Qudus. Beberapa hari kemudian, Madad telah kembali dari investigasinya di kantor kearsipan nasional. Dia mendapat informasi bahwa pada Mei 1970, panti asuhan di Keverkot mengajukan permohonan mengadopsi anak laki-laki. 1970. Dan itu satu-satunya anak laki-laki yang tercatat pada bulan Mei dan tercatat atas nama Nihad. Il a été enregistré sous le prénom de Nihad. C'est votre frère, Nihad. Dan pada saat perang, panti asuhan itu hancur dan keberadaan anak-anak di tempat tersebut tidak Pour diketahui. savoir qu'est-ce qui est arrivé Maka avec les enfants. mereka harus Demandez qui a mencari détruit informasi l'orphelinat de Kefelkhut. pada pemimpin pejuang Islam yang menghancurkan panti asuhan tersebut. Dan nama pemimpin itu bernama Walad Walad Shamsuddin. Khamsidin. L'orphelinat à l'époque vit Untuk encore. menemukan Walad, mereka harus pergi ke kamp penampungan para pengungsi di Deresa. Jadi, mereka menyewa supir taksi muslim yang berasal dari Deresa untuk ikut membantu mencari keberadaan Walad Khamsidin. Saat sampai di Deresa, mereka disambut dengan baik karena orang-orang di sana masih kerabat dari supir taksi tersebut. Simon pun mengatakan bahwa tujuannya ke Deresa untuk mencari saudaranya bernama Nihad. Namun, dari mereka tidak ada yang mau memberikan informasi keberadaan Walad dan Nihad. Ma mère, c'est la femme qui chante. Dan esoknya ada dua orang yang menjemput Simon agar ikut dengannya. Karena ini berhubungan dengan informasi Nihad, Simon pun dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui karena matanya ditutup. Sesaat beberapa orang masuk ke ruangan di mana Simon disuruh menunggu dan di depannya ada orang menyapa dan mengaku bernama Walad Khamsidin. Bonjour Sarwan. On m'appelle Walad. Simon menjelaskan bahwa dia mencari saudaranya bernama Nihad dan sesuai dengan surat dokumen dari panti asuhan Keverkot yang didapatkan oleh Madad dari kantor kearsipan nasional. Lalu semua orang disuruh keluar oleh Walad dan menyuruh Simon membuka penutup mata. Walad menjelaskan bahwa memang dia dulu menyerang Keverkot termasuk panti asuhan. Akan tetapi, anak-anak tersebut diselamatkan untuk direkrut dan dilatih jadi pejuang Islam. Nihad adalah yang paling menonjol dibanding anak-anak lain karena cerdas dan juga pembunuh yang paling kejam. Nihad tidak pandang bulu dalam membunuh, bahkan anak-anak Kristen tak luput dari kebrutalannya.
Suatu saat, Nihat ingin mencari ibunya di Dares. Dan saat di Dares, Nihat ditangkap oleh milisi nasionalis Kristen karena membunuh beberapa orang milisi Kristen sendirian. Karena Nihat terkenal brutal, dia tidak dieksekusi, melainkan dijadikan petugas investigasi dan eksekutor di penjara Kafariat oleh milisi nasionalis Kristen, dan merubah namanya dari Nihat menjadi Abu Tarek. Dan terungkap fakta akhir bahwa ternyata saudaranya yang selama ini dicari ternyata saudara sekaligus ayah mereka berdua. Nawal sendiri mengetahui fakta ini saat dia yang sudah menjadi warga Kanada sedang libur dan berenang. Dia mendapati seseorang yang berdiri di pinggir kolam dengan tato 3 titik di kaki sebelah kanan, yang merupakan tanda yang diberikan neneknya pada bayi yang dilahirkan dulu, yaitu anak dari Wahab. Lalu Nawal penasaran dengan naik dari kolam dan mendekat pada orang tersebut. Dan orang itu adalah Abu Tarek, sang algojo dari penjara Kafariat yang sudah pindah ke Kanada setelah peperangan selesai. Nawal pun menjadi syok. Sejak saat itu, dia menjadi pendiam dan depresi, kemudian jatuh sakit. Lalu meminta tolong pada bosnya, yaitu Jane Lebel, untuk menuliskan surat wasiat sebelum akhirnya meninggal. Nihat yang menetap di Kanada mengubah namanya dari Nihat Demai menjadi Nihat Harmani dan telah bekerja menjadi cleaning service di suatu perusahaan. Saat Nihat pulang, Simon yang diantar Lebel sudah menunggunya. Mereka memberikan 2 amplop sesuai wasiat Nawal Marwan. Setelah Nihat masuk dan membuka surat pertama yang isinya Nawal sebagai pelacur 72 menjelaskan tentang anak kembar mereka sudah dewasa. Dan surat yang kedua, Nawal sebagai ibu dan menceritakan bahwa dia bahagia telah melahirkannya dan segala atas apa yang terjadi, Nawal tetap mencintainya sebagai anak. Dan sesuai janji, jika 2 surat untuk ayah dan saudara mereka sudah selesai, maka surat terakhir untuk Jane dan Simon akan diberikan. Isi surat untuk mereka bercerita tentang kelahiran Nihat dan mereka berdua serta berterima kasih telah menyelesaikan janji yang belum diselesaikan oleh Nawal untuk mengungkap semua yang terjadi. Dan batu nisan serta nama akhirnya bisa diletakkan di makamnya. Di scan akhir terlihat Nihat Harmani yang berada di depan makam Nawal Marwan, dan film pun selesai. Review singkat dari film ini adalah Nawal berprinsip diam adalah kebenaran dan tidak akan mengungkap itu semua. Maka dari itu, anak kembarnya yang ditugaskan untuk mengungkap sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Jane dan Simon ternyata mencari saudara sekaligus ayah bagi mereka. Dan latar belakang perang diambil dari peristiwa asli di Lebanon dari tahun 1975 sampai 1990, yaitu
perang saudara antara pejuang Kristen dan Islam, dan nama kota dalam film ini adalah murni fiksi.